Seorang istri akan dimintai pertanggungjawaban oleh suaminya nanti. Apa yang kau kerjakan tatkala aku keluar rumah? Apa yang kau ajarkan kepada anak-anakku tatkala aku bekerja? Karena tidak sedikit di masa sekarang banyak harim-harim ini yang sibuk dengan dirinya, lupa dengan anak-anaknya. Apalagi dengan adanya handphone. Apakah sudah melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri? Tugasnya sebagai seorang ibu? Karena kita tahu ibu-ibu ini semua jadi ibu tanpa sekolah. Nggak ada sekolah untuk menjadi ibu. Yang ada di sini ada rumah sakit namanya Rumah Sakit Ibu dan Anak. Tapi nggak ada sekolah untuk menjadi ibu, nggak ada. Akhirnya jadi ibu ya natural ikut. Kalau ibunya itu orang yang baik, insya Allah nih anak jadi ibu yang baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perempuan itu tahu diri dia sendiri. Tapi kadang-kala dia lupa. Ada sebuah kewajiban terbesar bagi seorang wanita yang itu dicintai oleh suaminya. Apa? Perempuan ini membesarkan dan mendidik anak-anaknya dengan cara yang baik dan benar. Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua adalah pemimpin dan semua dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Seorang suami pemimpin dan ternyata wanita juga pemimpin. Seorang suami akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla tentang istri dan anak-anaknya. Seorang istri akan dimintai pertanggungjawaban oleh suaminya nanti. Apa yang kau kerjakan tatkala aku keluar rumah? Apa yang kau ajarkan kepada anak-anakku tatkala aku bekerja? Karena tidak sedikit di masa sekarang banyak harim-harim ini yang sibuk dengan dirinya, lupa dengan anak-anaknya. Apalagi dengan adanya handphone. Apakah sudah melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri? Tugasnya sebagai seorang ibu? Karena kita tahu ibu-ibu ini semua jadi ibu tanpa sekolah. Nggak ada sekolah untuk menjadi ibu. Yang ada di sini ada rumah sakit namanya Rumah Sakit Ibu dan Anak. Tapi nggak ada sekolah untuk menjadi ibu, nggak ada. Akhirnya jadi ibu ya natural ikut. Kalau ibunya itu orang yang baik, insya Allah nih anak jadi ibu yang baik. Tapi kalau ternyata ibunya itu nggak benar, na'udzubillahi min dzalik. Ana mendengar curhatan seorang perempuan yang dia menangis, hatinya teriris-iris melihat ibunya, na'udzubillah min dzalik. Dia sampai malu mau bercerita tentang ibunya dia. Tapi bagaimana itu ibu dia harus berbakti kepada ibu. Maka ingat para ibu, karena memang engkau nggak pernah sekolah tentang keibuan, belajar bagaimana menjadi seorang ibu yang baik. Alhamdulillah sekarang sarana belajar banyak, nggak ada alasan lagi nggak mau belajar. Di handphonemu engkau bisa belajar ilmu apa aja. Namun kebanyakan perempuan sibuk dengan handphonenya untuk urusan makan, untuk urusan menata rumah, bagaimana rumah itu menjadi indah. Naam, itu diminta. Tapi ketahuilah ada sesuatu yang lebih besar yang seharusnya dipersiapkan oleh ibu-ibu, yaitu menyelamatkan diri ibu sendiri bersama anak-anaknya, tentunya bersama suami dari api neraka. Kebanyakan perempuan itu di neraka. Insya Allah semua sudah tahu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendudukkan istrinya satu persatu. Bayangkan jamaah, mungkin sebagian ibu-ibu nggak pernah dengar cerita ini. Nabi itu orang yang sangat pengasih, tapi beliau pernah mendiamkan istrinya 1 bulan. Istri beliau yang 9 itu tidak ada yang didatengin. Beliau keluar dari rumah itu. Beliau tinggal di kebun. Di situ ada rumah di dalam kebun salah seorang sahabat. 1 bulan penuh. Apa penyebabnya? Kalau itu istri-istri Nabi, apalagi perempuan-perempuan sekarang.
Ternyata istri-istri Nabi itu meminta tambahan nafkah. Mereka ingin hidup bermewah-mewahan. Ada keinginan untuk itu fitrah manusia. Akhirnya setelah 1 bulan penuh ada isu di kota Madinah, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menceraikan istrinya. Umar datang bertanya, apakah betul ya Rasulullah engkau menceraikan istri-istrimu? Umar itu pernah datang ke rumah putrinya Hafsah. Ya Hafsah, istrinya Nabi, apakah engkau pernah membantah Nabi alaihi salatu wassalam? Apakah benar ada salah satu istrinya yang mendiamkan Nabi alaihi salatu wassalam dari pagi sampai malam? Kata Hafsah, iya ada. Apa kata Umar bin Khattab? La taf'ali, hati-hati, engkau anakku jangan melakukan itu. Setelah sebulan penuh turun firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabi qul li azwajik, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau yang kalian inginkan kehidupan dunia, yang kalian inginkan adalah gelang yang menghiasi tangan, cincin yang berada di jari-jari, semua perhiasan kehidupan dunia, baju yang bagus, rumah yang bagus. Kita tahu rumah Nabi SAW sejak beliau ke kota Madinah sampai mati, luas rumahnya hanya 5 kali 5. Istri Nabi susah hidup. Kalau yang kalian inginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, apa kata Nabi SAW? Fata'alaina, kalian kesini. Umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Aku akan kasih pesangon. Istrinya mau dikasih harta, udah ini kasih fulus. Setelah itu selamat tinggal. Aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Nggak bisa bersama jalan. Ketika istri mau ke neraka, yang suami mau ke surga. Ketika istri sibuk ngurusin dunia, suami mau ngurusin akhirat. Nggak akan bisa jalan bersama. Makanya Nabi berpikir, kalau nggak mau selamat tinggal. Sampai Allah Azza wa Jalla mengatakan, kalau engkau menceraikan mereka, Allah akan kasih ganti perempuan yang lain yang baik. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna. Banyak perempuan-perempuan yang baik. Kalau memang mereka nggak mau diajak kepada Allah, selamat tinggal. Wa in kuntunna turidna Allah wad-dar turidna Allah wa rasulahu wad-dar al-akhirah. Tapi kalau yang diinginkan adalah Allah dan Rasul. Kita ini ngaku cinta sama Allah dan Rasul, tapi kebanyakan kita bohong. Dan kehidupan akhirat, maka Allah Jalla Jalaluh akan memberikan pahala yang besar buat wanita-wanita yang berbuat baik. Maka nasihat ana buat para wanita yang hadir di sini, cobalah kembali berpikir. Kita membangun rumah tangga ini mau dibawa kemana? Apakah hanya untuk bersenang-senang di dunia, atau setelah kita mati kita ingin tetap bersama keluarga menuju ke surga Allah Jalla Jalaluh?